Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Fajar Hanani dengan NIM C10-2009 kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kali ini saya akan membuat video tentang komunikasi interpersonal perawat dengan keluarga pasien. Di sini saya sebagai perawat dan Gaitsa sebagai keluarga pasien. Langsung saja ke videonya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Sus. Apa benar ini dengan pasien Pak Budi? Betul. Oke, perkenalkan saya perawat Askia. Di sini saya bekerja dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tujuan saya kemari itu untuk menginfokan pada Ibu kondisi Pak Budi, sekalian ngobrol-ngobrol sama berdiskusi kecil. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Oke, tempatnya mau di sini atau mau di luar aja ya? Kalau di luar boleh? Iya, nggak apa-apa. Sebentar ya Pak, saya tinggal dulu. Baik Ibu, jadi di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu mengenai kondisi suami Ibu ya, Pak Budi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Oke, baik. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Nama saya Ica. Oke, Ibu Ica. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu itu punya berapa anak ya? Saya punya 2 anak Sus. Baik Bu, kalau Pak Budi sendiri punya berapa saudara ya? Suami saya itu 3 bersaudara dan suami saya itu anak kedua. Oke, apakah Bapak Budi ini sudah lama mengidap penyakit jantung? Suami saya mengidap jantung kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu penyakit jantung? Yang saya tahu tentang penyakit jantung itu penyakit yang mematikan. Oke, baik, saya tambahkan sedikit ya Bu mengenai penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Dan ada beberapa jenis penyakit jantung. Yang pertama itu jantung koroner, terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah arteri akibat penumpukan kolesterol. Yang kedua yaitu penyakit jantung bawaan, yaitu penyakit jantung yang bisa disebabkan oleh kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang dimiliki seseorang sejak lahir. Yang ketiga yaitu endokarditis, yaitu infeksi yang terjadi pada endokardium atau lapisan bagian dalam jantung. Yang keempat yaitu aritmia, yaitu kelainan irama jantung yang menjadi pertanda adanya gangguan sistem kelistrikan jantung yang membuat irama jantung itu bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Nah, kalau suami saya itu termasuk mengidap penyakit jantung yang apa ya Sus? Kalau suami Ibu mengalami penyakit jantung koroner karena suami Ibu itu sering merokok dan mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, sehingga terjadi penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner. Itu adalah salah satu penyebab yang mengakibatkan Pak Budi itu mengalami penyakit jantung. Jadi apakah suami saya bisa disembuhkan Sus? Bisa Bu, dengan cara pengobatan, memberikan pasien obat pengencer darah seperti aspirin melalui tindakan PCI. Kalau tindakan PCI sendiri itu apa ya? Tindakan PCI itu adalah kondisi di mana kateterisasi jantung biasanya langsung dilanjutkan dengan tindakan aspirasi atau penyedotan gumpalan darah dan pemasangan stent. Oh begitu. Terus nantinya suami saya bisa sembuh total? Bisa Bu, karena penyakit jantung suami Ibu itu termasuk penyakit yang dapat disembuhkan. Untuk biayanya sendiri sampai penyakitnya hilang total itu berapa ya Sus? Biasanya sih sekitar 150 sampai 300 juta. Banyak juga ya biayanya. Ketika nanti suami saya sudah melakukan pengobatan, apakah sewaktu-waktu penyakitnya bisa kambuh? Bisa saja Bu, tetapi bisa dikendalikan dan harus mengantisipasi agar suami Ibu tidak merasakan penyakitnya kembali gitu.
Apakah penyakit suami saya bisa nurun ke anak-anak saya nanti? Bisa Bu, apalagi penyakit jantung suami ibu itu penyakit jantung koroner, jadi bisa menurun ke keluarga gitu. Kenapa bisa terjadi, Sus? Karena melalui ayah kepada anaknya, melalui kromosom B pada laki-laki. Nah, karena kromosom B itu adalah bagian dari DNA pada pria yang diduga berperan penting menurunkan penyakit jantung koroner. Oh, jadi seperti itu ya, Sus? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Setelah Pak Budi keluar dari rumah sakit, mohon dijaga pola makannya dan untuk tidak merokok lagi ya Bu. Ini juga untuk kebaikan Pak Budi sendiri dan Ibu juga harus menjaga anak Ibu supaya penyakit ini tidak terulang lagi kepada keluarga Ibu. Ibu juga harus mencuci darah agar kondisi Pak Budi cepat ada perubahan. Baik, Sus, saya akan berusaha untuk menjaga keluarga saya agar nantinya tidak terulang lagi. Dan terima kasih untuk waktu dan infonya. Dengan suster memberitahu saya jadi lebih paham untuk lebih bisa menjaga keluarga saya. Baik Ibu, sama-sama. Semoga keluarga Ibu sehat selalu dan Pak Budi semoga cepat sembuh ya Bu. Baik, terima kasih, Sus. Ya, sama-sama. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.